Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Mawar Indiana. Saya Andreas Albertus terus. Saya Muhammad Rehan. Di sini kelompok kami membuat alat kipas otomatis dengan sensor di DHT11 dan penggeraknya yaitu dinamo. Oke, di sini saya akan menyebutkan beberapa komponen yang digunakan pada turbus ini. Untuk komponen yang pertama itu kita menggunakan microcontroller, yaitu Arduino Uno sebagai sumber daya si baterainya, lalu ESP8266 sebagai microcontroller, lalu ada relay 1 channel, dan sensor yang kita gunakan yaitu DHT11, yaitu sensor suhu, dan ada breadboard, lalu ada dinamo sebagai kipas angin, dan yang terakhir ada kabel jumper. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian alat. Untuk yang pertama, kita hubungkan dulu kutub positif yang ada di ESP ke positif yang ada di breadboard. Lalu yang kedua, kita hubungkan kutub negatif yang ada di ESP dan dihubungkan ke kutub negatif yang ada di breadboard. Ini agar untuk mengaliri arus dari ESP ke breadboard. Lalu untuk selanjutnya, kita hubungkan kutub positif DHT11 ke kutub positif yang sudah dialiri oleh ESP tadi. Lalu hubungkan kutub negatif di DHT11 ke kutub negatif yang ada di breadboard. Dan selanjutnya kita hubungkan pin DHT11 yang ada di tengah, yaitu pin outputnya, ke pin D2 yang ada di ESP8266. Nah, untuk rangkaian DHT-nya sudah jadi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke komponen relay. Untuk relay kita pasang dulu untuk kabel penghubungnya. Lalu selanjutnya kita hubungkan dari dinamo masuk ke relay. Lalu dari relay itu masuk ke kutub positif yang ada di Arduino Uno. Nah, di sini Arduino Uno hanya sebagai sumber tegangan saja. Lalu untuk selanjutnya, kutub yang satunya yang ada di dinamo kita hubungkan ke kutub negatif yang ada di Arduino Uno. Nah, lalu untuk pin yang ada di sini, yang ada di relay, kita hubungkan ke ESP. Yang pertama itu untuk pin ground, kita hubungkan ke kutub positif yang ada di breadboard. Lalu untuk pin VCC atau pin positifnya kita hubungkan ke kutub positif yang ada di breadboard. Dan yang terakhir untuk pin in-nya, inputannya itu kita hubungkan ke pin D5 yang ada di ESP8266. Nah, berikut untuk rangkaiannya sudah jadi. Untuk selanjutnya itu adalah proses pemrograman.
Selanjutnya saya akan menjelaskan platform aplikasi IoT-nya. Di sini menggunakan aplikasi Blink untuk mengendalikan modul yang digunakan. Pertama kita membuka aplikasinya, yaitu bagian kipas otomatis. Pada tampilan ditampilkan yaitu tampilan grafik temperatur, grafik humidity atau kelembapan, terus hasil pengukuran temperatur dan hasil pengukuran kelembapan oleh sensor. Di sini saya juga menggunakan ikon pengaturan suhu yang berfungsi untuk mengontrol suhu yang diinginkan. Ketika suhu yang diinginkan 27, maka sedangkan hasil pengukuran pada sensor menunjukkan angka 29, maka kipas angin akan menyala dan indikator akan menyala untuk menyesuaikan suhu yang akan diinginkan sampai suhu tersebut stabil dengan ruangan yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan data stream yang digunakan pada platform Android pada aplikasi Blink. Dan data stream ini akan digunakan dalam proses pengodingan pada software Arduino IDE nantinya. Pertama, kita akan mengatur data stream pada temperatur. Di sini pada temperatur kita menggunakan data stream integer V1. Kemudian pada humidity kita menggunakan data stream V2 untuk menampilkan grafiknya. Selanjutnya untuk menampilkan hasil pengukuran temperatur kita memakai data stream V1 juga. Selanjutnya untuk menampilkan hasil pengukuran kelembapan kita memakai data stream V2 untuk menampilkan nilai hasil pengukuran. Kemudian untuk pengaturan suhu atau sebagai kontrolnya kita menggunakan data stream V3. Kemudian selanjutnya untuk indikator nyala kipas angin atau tidaknya kita menggunakan data stream integer V0. Sekian penjelasan dari data stream yang akan digunakan dalam pengodingan pada software Arduino IDE nantinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemrogramannya. Di sini ada template ID, device name, sama tokennya. Ini tuh kode akses atau kode token dari aplikasi Blink-nya. Lalu kita menggunakan di sini ada library-nya. Kita menggunakan library DHT, ESP, lalu Blink Simple ESP. Lalu di sini tuh WiFi yang terhubung ke aplikasinya, yaitu di sini ada juga username sama password yang terhubung ke WiFi tersebut. Lalu di sini ada pin untuk relay. Untuk relay itu ada di D2, lalu untuk pin buat DHT ini ada di D5. Lalu untuk DHT kita menggunakan DHT 11. Untuk widget lainnya tuh ini tuh indikator yang digunakan di aplikasi Blink. Lalu kita lanjut ke void setup. Untuk pin mode-nya, untuk relay-nya tuh itu disimpan sebagai output. Lalu untuk relay-nya tuh mati ya, dalam keadaan mati. Terus kita lanjut lagi ke Blink Write. Blink Write ini tuh untuk menampilkan fitur pengatur suhu. Nah, adapun fitur pengatur suhunya rumusnya sebagai berikut. Lalu kita lanjut ke void loop. Void loopnya yaitu kita menggunakan humidity DHT dan temperaturnya. Di sini juga ada rumus-rumusnya. Untuk rumus humidity tersendiri yaitu DHT.read humidity. Lalu untuk temperatur DHT-nya rumusnya yaitu DHT.read temperatur. Lalu kita langsung ke serial print. Serial print ini tuh yang digunakan dan akan ditampilkan di serial monitor nanti.
Lalu di sini jika nilai VAL lebih dari temperatur DHT, maka ntar di sananya tuh relaynya tuh akan menyala. Lalu indikatornya juga akan menyala. Lalu jika sebaliknya ya, kalau misalnya si relay ini mati, maka indikatornya juga ikut mati. Ini. Lalu untuk blink virtual brightnya, untuk temperatur DHT yaitu V1, dan untuk humidity-nya yaitu V2. Oke, pertama kita hubungkan ISP ke laptop. Lalu yang kedua kita hubungkan microcontroller ke powerbank itu sebagai sumber tegangan si dinamo. Lalu jika sudah terhubung, kita masuk ke codingan Arduino-nya. Kita cek dulu untuk portnya apakah sudah terhubung, sudah di COM5, dan boardnya kita memakai Node MCU 1.0. Oke, setelah sudah, itu kita upload untuk si codingannya. Kita tunggu, masih proses penguploadan. Kita coba cek di serial monitornya. Nah, sini sudah tampil untuk temperaturnya 30 derajat dan humidity-nya 72%. Lalu kita cocokkan di HP atau di aplikasinya apakah sama. Nah, untuk di aplikasinya itu sama. Jadi untuk temperatur itu 30 derajat Celcius dan untuk humidity-nya itu adalah 73%. Lalu coba kita ubah untuk si suhunya itu dengan cara kita panaskan si DHT-nya menggunakan korek api. Jangan deket-deket. Nah, di sini untuk penaikan suhunya bisa dilihat dari serial monitor dan di aplikasinya. Nah. Berikut untuk demo alatnya sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan ada proses pengujian si dinamonya. Nah, berikut untuk pengatur suhunya. Nah, berikut kita atur suhu. Misal kita menginginkan suhu 39 derajat. Nah, ini kenapa kipas anginnya tidak menyala? Karena suhu yang dihasilkan itu masih di bawah 39 derajat, yaitu 32 derajat. Nah, kipas ini akan menyala ketika suhu yang ditampilkan itu melebihi 30. Untuk ketika kita mengatur suhu di bawah 31 derajat, apakah kipasnya akan menyala? So, kita atur di 27 derajat. Nah, di sini kipasnya otomatis menyala karena si suhunya itu melebihi suhu yang kita inginkan. Sekian presentasi dan persembahan video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan karena itu manusia.